Pemerintah Prancis meningkatkan level pengamanan ke level tertinggi pasca serangan yang terjadi di kota Nice dan menewaskan 3 orang. Untuk mencegah serangan serupa, Prancis mengerahkan 7.000 tentaranya untuk menjaga sejumlah lokasi yang berpotensi jadi sasaran penyerangan. Pemerintah Prancis juga sempat meminta warganya untuk menghindari daerah di pusat kota pasca terjadinya serangan. Sementara itu penduduk kota Nice di Prancis terus menyampaikan duka cita terhadap 3 orang yang tewas dalam peristiwa penyerangan di sebuah gereja. Warga yang berduka berkumpul di luar Basilika Notre Dame dan menyalakan lilin. Rangkaian bunga juga terus berdatangan di luar Basilika. Serangan ini juga telah mendorong pemerintah Prancis untuk menaikkan status siaga keamanan. Les jeunes, enfin, ça fait peur clairement. On se demande où est-ce qu'on va aller. Déjà avec une crise sanitaire actuelle, c'est compliqué d'avancer et de garder espoir. Et alors quand il y a ça qui vous tombe dessus, c'est encore plus difficile. Pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menghina Islam mendapat kecaman dari berbagai belahan dunia, salah satunya Indonesia. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri menyatakan telah memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard, pada Selasa kemarin. Kepada Duta Besar Olivier Chambard, pemerintah menyatakan kecamannya terhadap pernyataan Presiden Macron. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri pada tanggal 27 Oktober telah memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia. Dalam pertemuan tersebut telah disampaikan posisi pemerintah Indonesia yang pada intinya mengecam pernyataan Presiden Macron yang menghina agama Islam. Saudara, kondisi terkini di Perancis pasca serangan teror yang terjadi di kota Nice. Kita akan berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Perancis, Armanata Nasir. Pak Tata, selamat malam waktu Indonesia. Selamat malam Mbak Sofi, waktu Indonesia di Perancis sekarang di Paris masih jam 11, jam 12 siang. Oke, Pak Tata, saat ini kondisi terakhir di Perancis, terutama di kota Nice, seperti apa? Ya, jadi kebetulan bahwa hari ini adalah hari pertama diberlakukannya kembali lockdown karena pandemi COVID. Jadi semua toko-toko yang non-essential tutup dan masyarakat dilarang untuk keluar rumah kecuali apabila ada keperluan mendesak untuk kepentingan ke dokter, ke farmasi atau membeli bahan pokok. Jadi suasana di sebagian besar di kota-kota Prancis adalah sepi sekarang, cukup sepi, dan di Nice pun juga sepi. Memang masih ada beberapa orang yang datang ke gereja Basilika Notre Dame untuk menyampaikan belasungkawa. Tapi secara umum keadaan memang sekarang lagi sepi. Oke, memang sepi ya. Jadi ketika pengamanan ditingkatkan pun juga sebenarnya relatif sesuai dengan kondisi di sana yang saat ini memang ada lockdown lagi. Pak Tata, bagaimana kondisi warga negara Indonesia yang saat ini berada di Perancis pasca serangan teror di kota Nice, Pak Tata? Ya, jadi kemarin kita sempat menghubungi 25 WNI yang tinggal di kota Nice dan sekitarnya. Mereka umumnya dalam keadaan baik, justru sebagian besar mereka tidak mengetahui adanya serangan tersebut sampai kita informasikan. Kita tentunya telah menghimbau mereka untuk selalu menjaga diri, waspada, tidak saja dari aspek keamanan, namun juga sekarang yang lebih mengkhawatirkan justru di sini adalah terkait dengan penyebaran COVID. Jadi memang dari waktu ke waktu itu terus kita mengingatkan seluruh WNI kita yang ada di Prancis. Begini, ini serangkaian insiden ini yang dulu kemudian yang membuat Presiden Macron kemudian jadi harus mengeluarkan mengeluarkan pernyataan, lalu yang terakhir di Nice ini kan ada hubungannya semuanya dengan isu SARA yang memang sedang mengemuka di Prancis. Bagaimana sikap warga Prancis terhadap warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di sana, Pak Tata? Secara umum warga negara Prancis itu tidak memiliki suatu perbedaan ya dalam men-treat warga negara Indonesia. Mereka justru cukup welcome karena kita juga dikenal sebagai warga negara yang cukup ramah dan banyak membantu mereka. Tapi kalau berkehidupan bertetangga.
Jadi mereka justru sangat welcome dengan Indonesia. Saya belum pernah dengar kasus-kasus di mana warga negara Indonesia memiliki permasalahan yang besar ya dengan tetangganya atau dengan warga negara Prancis di sini. Tapi warga negara Indonesia di sana saya yakin pasti banyak atau malah mungkin mayoritas beragama Islam begitu. Tidak ada friksi ya sejauh ini ya Pak Tata ya? Sejauh ini saya tidak mendengar laporan, tidak mendapat laporan terkait adanya ancaman kepada mereka. Jadi memang sejak beberapa kejadian ini, Dewan Masjid ini juga sudah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat Islam seluruhnya untuk terus hati-hati dan juga Dewan Masjid ini juga sudah mengecam berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal. Pak Tata, tadi Anda sudah menyebutkan bahwa memang warga negara Indonesia di sana diminta untuk di rumah saja selain karena terutama yang di Nice, selain karena memang setelah ada insiden ini tapi juga akibat lockdown COVID. Tapi imbauan dari KBRI untuk warga negara Indonesia yang ada di sana apa saja selain dua ini, Pak Tata? Ya, kita yang terakhir imbauan yang kita keluarkan adalah kemarin. Ini ada dua utamanya, adalah meminta seluruh warga negara Indonesia yang ada di Prancis untuk selalu menjaga diri, mengikuti aturan yang dikeluarkan dan arahan yang dikeluarkan oleh otoritas tempat, khususnya dalam menghadapi lockdown yang baru diterapkan pagi hari ini. Tentunya kita juga senantiasa secara berkala terus mengingatkan warga negara Indonesia tetap setiap kali ada permasalahan sosial di Prancis untuk tidak ikut campur dan tidak ikut berbagai demonstrasi yang di sini itu banyak sekali. Jadi demonstrasi di sini segala macam sering ada. Jadi kita selalu menghimbau masyarakat kita untuk tidak ikut dalam demonstrasi-demonstrasi yang ada di sini. Oke, Pak Tata terakhir, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kan sudah memanggil Duta Besar Perancis di Indonesia untuk menanyakan terkait pandangan Presiden Perancis Emmanuel Macron soal pernyataannya kemarin tentang yang ada kaitannya dengan Islam. Apa respons pemerintah Perancis terkait pemanggilan ini? Apakah sudah ada? Ya, mungkin ini sebaiknya sudah bisa ditanyakan oleh ke Kemlu ya. Memang biasanya itu disampaikan langsung kepada Kemlu di sini dan biasanya memerlukan beberapa waktu sebelum ada respon. Saya belum tahu apakah Kemlu sudah memberikan instruksi, Kemlu Prancis yaitu sudah memberikan instruksi kepada kedubes Prancis di Jakarta. Saya belum terupdate masalah itu. Oke, tapi so far kalau dari sisi Pak Tata hubungan Perancis dengan KBRI khususnya dengan Pak Tata baik-baik saja ya? Ya, dalam konteks jalur diplomatik kita terus menjaga hubungan karena memang tugas kita sebagai perwakilan yang ada di sini untuk menjaga hubungan baik kedua negara. Baik, terima kasih Pak Armanata Nasir, Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis sudah bergabung bersama kami. Sehat terus ya Pak ya? Ya, terima kasih.